Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalkan, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Muhammad Ajibi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Bu Uun dan Pak Amang. Saya di sini berperan sebagai observer atau supervisor. Dan Pak Amang sebagai coach dan Bu sebagai coachee. Kali ini kami akan melakukan praktek demonstrasi konseptual pada modul 2.3 yaitu praktek coaching. Sebagai salah satu untuk memenuhi tugas individu ataupun tugas demonstrasi konseptual yang yaitu tentang praktek coaching. Nah, langsung saja saya akan mempraktekkan dengan Pak Amang dan Bu Un. Untuk Pak Amang, kita sudah siap, Pak? Insya Allah siap, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak Amang. Waalaikumsalam, Pak Iib. Selamat pagi, Pak Amang. Selamat pagi juga, Pak Iib. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Amang? Alhamdulillah sehat, Pak. Kabar Pak Iib juga bagaimana nih? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, sehat walafiat, Pak Amang. Nah, hari ini Pak Amang akan melakukan proses coaching terhadap coachee. Sebelumnya, itu akan saya menjelaskan dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai coaching nanti. Saya akan mendiskusikan di mana nanti saya akan nilai yaitu apakah proses coaching Pak Amang itu sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Dan bagaimana nanti respon coachee terhadap pertanyaan yang Pak Amang lakukan. Kemudian, Pak Amang harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip, di mana nanti juga akan jadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Pak Amang. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi coaching yang bagaimana yang Pak Amang akan kembangkan nanti di proses coaching. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti, pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Kira-kira bagian yang mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Amang? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa Pak Amang? Saya akan berusaha menggali agar Kuci dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga Kuci dapat menyelesaikan permasalahannya dari dalam dirinya sendiri. Oh, begitu. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini pertanyaan prasupervisi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Amang lanjutkan coachingnya. Oke, siap Pak Baik. Terima kasih.
Sama-sama, terima kasih kembali Pak Amang. Silahkan. Assalamualaikum Pak Amang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Un? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Amang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Un. Kok saya lihat hari ini Bu Un kelihatan sedikit eh, murung nih, kayak seperti ada masalah gitu Bu. Iya Pak, ini saya ada sedikit masalah. Pak Amang, kira-kira ada waktu nggak? Oh, mangga Bu, mangga. Kebetulan saya ada waktu luang nih. Eh, Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu, barangkali bisa membantu mencarikan solusi yang Ibu punya masalahnya. Kita enaknya ngobrol di mana ya Pak? Di sini aja juga boleh Bu, tidak apa-apa. Mungkin biar lebih privat gitu. Ini kan waktu istirahat juga, kita bisa ngobrol. Nah, coba Ibu ceritakan apa nih yang Ibu rasakan saat ini. Saya bingung Pak Amang. Minggu depan kan sudah ujian akhir semester. Tapi Ya. ada satu siswa yang jarang masuk sekolah. Ngomong-ngomong, apa nih rencana kita dari pertemuan ini, Bu, yang diharapkan, Bu? Saya berencana ingin bercerita tentang kasus murid saya Pak Amang. Terus tujuan pembicaraan kita ini apa ya, Bu? Tujuan saya agar siswa yang bernama Atan dapat terpecahkan dengan masalah yang dihadapinya, Pak. Kira-kira yang diharapkan atau tujuan dari pertemuan ini apa, Bu? Tujuan yang saya harapkan dari pertemuan ini untuk dapat mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang saya hadapi, Pak Amang. Tentang murid saya Hmm. bernama Atan yang malas sekali berangkat ke sekolah. Nah, terus apa tujuan akhir yang diketahui Ibu tentang masalah yang Ibu hadapi ini? Tujuan akhir yang saya ketahui, yang saya inginkan, agar Atan rajin berangkat ke sekolah. Terus menurut Bu Un, apa sih ukuran keberhasilan pertemuan kita ini untuk menghadapi permasalahan Atan tersebut? Menurut saya, ukuran keberhasilan untuk Atan adalah Atan bisa masuk sekolah atau rajin berangkat ke sekolah, Pak Amang. Lalu kesempatan apa yang Ibu Un miliki sekarang yang bisa dilakukan dalam menghadapi hal ini? Kesempatan yang saya miliki, saya ingin berbicara langsung dengan Atan. Dan mungkin juga dengan ayahnya. Nah, ide yang bagus tuh Bu Un. Dan menurut Ibu Un kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi Bu Un itu dalam pencapaian tersebut ada di mana nih, Bu Un? Sepertinya kasih saya itu ada di angka 7, Pak. Tapi saya ingin lebih itu bisa mencapai di angka 9 bahkan 10. Karena Atan itu anak yang pintar, kreatif, Hmm. dan inovatif. Tapi karena malas berangkat ke sekolah, Atan tidak bisa mengembangkan multitalentanya. Menurut Ibu Un, kekuatan apa dalam mencapai tujuan masalah Atan ini, Bu? Kekuatan yang saya miliki, mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua, Pak. Begitu. Bagus itu, Bu. Memang berkolaborasi dan orang tua itu sangat penting. Lalu peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Un ambil dari masalah yang Ibu Un hadapi? Peluang peluang yang saya ambil adalah pendekatan secara individual dulu dengan Atan mungkin, Pak Amang. Benar itu, Bu. Kita kita juga butuh pendekatan individual dulu dengan anak didik kita. Nah, kira-kira menurut Ibu nanti apa sih hambatan atau gangguan yang dapat
menghalangi ibu dalam meraih tujuan agar Atan bisa rajin berangkat ke sekolah? Hambatan yang mungkin akan saya hadapi adalah karena Atan anak piatu. Ibunya sudah meninggal dari TK. Atan tinggal dengan bapaknya saja. Apalagi bapaknya bekerja. Jadi sebelum Atan bangun, bapaknya sudah berangkat kerja. Atan tinggal di rumah sendirian. Jadi tidak ada yang membangunkan, Pak. Atan sering tidur larut malam karena terlalu asik bermain game Free Fire, ML, dan lainnya. Dengan Hmm. gadgetnya gitu. Sehingga kalau pagi hari, Atan masih merasa ngantuk dan bangun kesiangan, Pak. Oh, pantesan seperti itu rupanya ya, Bu. Menurut Ibu nih, kira-kira apa sih solusi yang tepat buat masalah Atan ini? Menurut saya, solusi yang saya hadapi harus bekerja sama dengan bapaknya Atan agar Atan bisa dibangunkan pagi dan mengecek Atan pada malam hari agar tidak tidur terlalu larut malam. Dan untuk Atan, mungkin saya akan menyarankan untuk menyetel alarm jam 5 pagi agar Atan bisa sholat subuh terlebih dahulu, Pak. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kira-kira nih, apa rencana Ibu Un dalam mencapai tujuan agar Atan bisa kembali rajin ke sekolah? Rencana yang akan saya lakukan adalah berbicara dengan Atan dan bapaknya, Pak. Seperti itu kayaknya. Bagus itu, Bu Un. Menurut Ibu, adakah sih prioritas berbicara dengan Atan dahulu atau dengan bapaknya? Ada nggak yang diprioritaskan? Mungkin prioritasnya yang akan saya lakukan adalah berbicara dengan bapaknya terlebih dahulu kayaknya deh, Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Lalu kira-kira apa nih strategi Bu Un untuk dapat berbicara dengan orang tuanya si Atan ini? Mungkin strategi yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan bapaknya Atan, Pak. Oke, kalau begitu, menurut Bu Un nih, kapan Bu Un akan melakukan komunikasi dengan bapaknya Atan? Saya ingin dalam waktu yang secepatnya, Pak. Karena ujian semester kan sebentar lagi. Mungkin besok, Pak. Karena kebetulan besok saya pelajaran agama. Oke, baik. Berarti Ibu sangat responsif sekali nih. Nah, sekarang menurut Bu Un nih, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bu Un lakukan ini? Menurut saya, ukuran keberhasilan saya lakukan untuk minggu ini, Atan tidak ada alpa berangkat full. Oh, bagus sekali tuh Bu ya. Berarti ukuran keberhasilannya. Mudah-mudahan semoga rencana Ibu lakukan ini supaya Atan bisa kembali rajin. Semoga berhasil ya Bu ya. Lalu bagaimana nih cara Ibu Un mengantisipasi gangguan yang akan Ibu hadapi? Saya mengantisipasinya dengan terus memantau perkembangan dari Atan, Pak. Terus apa nih kira-kira komitmen yang Ibu Un terhadap rencana aksi ini? Komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan terus memantau perkembangan Atan. Seperti itu, Pak. Kira-kira siapa nih yang dapat membantu Ibu Un dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta guru sebelumnya, Pak. Guru kelas 5, Ibu Mela, Pak. Oh, Ibu Mela ya. Terus bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah coaching ini adalah dengan memberitahu perkembangan Atan minggu depan, Pak. Baik Bu, semoga berhasil ya. Semoga permasalahannya bisa diselesaikan. Saya hanya bisa mendoakan permasalahannya bisa diuraikan dan si Atan tersebut rajin berangkat sekolah lagi. Terima kasih, Pak, untuk waktu dan coachingnya ya, Pak. Sekarang saya sudah agak tenang karena masalah yang saya hadapi ada solusinya. Sampai jumpa minggu depan ya, Pak. Sama-sama Bu Un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Amang. Waalaikumsalam, Pak Iip. Alhamdulillah ya tadi Pak Amang. Pak Amang sudah melakukan proses coaching dengan Bu Un. Sekarang di sesi pasca coaching,
Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Amang. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Pak Amang lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Amang? Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, kemudian indikator permasalahan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oh, begitu. Saat proses coaching, tadi saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya. Saya melihat proses coaching yang Pak Amang lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coaching juga sudah ada dalam proses tadi. Dan juga Pak Amang sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coachnya merespon dengan baik. Ini Pak, pertanyaan terakhir saya di sesi kali ini, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Amang lakukan tadi. Saya ingin lebih memahami lebih dalam lagi daripada proses coaching ini, Pak, sehingga ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching-coaching selanjutnya. Baik Pak Amang, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya lebih memahami lagi alur Tirta, proses coaching Pak Amang lebih sempurna lagi ke depannya. Dan terima kasih banyak Pak Amang atas waktunya hari ini. Sama-sama, Pak Iib. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.